Kurangnya kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik. Lahan eks tambang emas di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan terancam rusak parah. Kerusakan hutan parah terjadi di Nagari Tanjung Kaliang, Sijunjung, Sumatera Barat. Ratusan hektar hutan dirambah dengan menggunakan 5 alat berat. Hujan lebat turun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi merendam ribuan rumah warga. Hingga Senin siang banjir yang luas. Bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian korban hilang di lokasi tanah longsor? Bencana alam adalah bagian dari kehidupan manusia. Dalam Islam, bencana bukanlah sekedar musibah, namun juga ujian serta pengingat agar kita semakin dekat kepada Allah SWT. Berikut adalah panduan Al-Quran tentang bagaimana mengelola bencana dalam perspektif Islam. Yang pertama, mengurangi sistem keamanan serta keselamatan publik, yang mana merupakan bagian penting dalam manajemen risiko bencana. Sistem ini melindungi individu, komunitas, serta infrastruktur melalui pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, serta pemulihan. Upaya ini mencakup perencanaan darurat, peringatan dini, serta penguatan infrastruktur. Keamanan publik berarti melindungi jiwa, kesehatan, serta aset dari bencana alam maupun buatan, yang keberhasilannya ditentukan oleh koordinasi pemerintah, masyarakat, teknologi, kebijakan, pendidikan, serta partisipasi warga. Dalam Islam, menjaga keamanan adalah amanah penting. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 menegaskan kewajiban menegakkan keadilan. Penguatan sistem keamanan publik dalam perspektif Islam menuntut tanggung jawab kolektif, melindungi jiwa, harta, serta kesejahteraan masyarakat. Tantangannya meliputi rendahnya kesadaran, lemahnya koordinasi, serta keterbatasan sumber daya. Solusinya adalah pendidikan, pelatihan tanggap darurat, penggunaan teknologi, serta partisipasi masyarakat. Dengan itu, mengintegrasikan nilai-nilai Islam, masyarakat dapat membangun sistem keamanan yang tangguh, bukan hanya memenuhi kebutuhan material saja, tetapi juga menjalankan tanggung jawab spiritual sebagai khalifah di muka bumi. Melanjutkan informasi tentang panduan praktis untuk mengelola bencana dalam perspektif Islam. Pendidikan dan pelatihan tentang tanggap darurat dalam Islam. Islam menekankan pentingnya pendidikan dalam aspek bencana, termasuk kesiapsiagaan bencana. Melalui pelatihan tanggap darurat, umat diajarkan prosedur evakuasi, pertolongan pertama, hingga jalur aman ketika bencana terjadi. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ayat 18, yang mana telah mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana. Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mengurangi resiko bencana. Banyak bencana terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Islam mengundang manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, yang mana wajib menjaga keseimbangan itu. Dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah SWT telah melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi ini setelah bumi diciptakan dengan baik. Karena itu, kita sebagai umat manusia harus bisa memanfaatkan sumber daya alam itu dengan baik dan menjaganya dengan bijak. Seperti halnya dengan reboisasi, menjaga kebersihan sungai, dan menggunakan energi secara hemat. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah memerintahkan umat Islam untuk menjaga diri dari kebinasaan. Pemirsa, bencana memang tidak bisa dihindari. Namun, dengan ilmu, ikhtiar, kerjasama, kita dapat mengurangi dampaknya. Mari menjaga alam, meningkatkan kepedulian, dan menegakkan ajaran Islam dalam menghadapi ujian dari Allah SWT.